Yahoo, minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Beberapa chapter terakhir ini kita emang bener-bener dikasih informasi yang bener-bener gila. Karena beberapa dari informasi yang kita terima akhirnya sedikit mengungkap atau menyinggung tentang apa yang selama ini menjadi tanda tanya besar. Ya, tertutupnya informasi tentang abad kekosongan yang setidaknya sudah terjadi pada 800 tahun yang lalu akhirnya secara perlahan mulai dijelasin oleh Odachi. Makanya kita pun akhirnya mulai bisa sedikit demi sedikit menyusun semua puzzle yang ada agar bisa mendapatkan semua hal yang masih menjadi misteri. Pasalnya, dulu kayaknya sedikit banget informasi yang kita miliki dari sudut pandang pemerintahan dunia, sehingga memiliki sedikit informasi aja bisa langsung kita sambungkan dengan beberapa hal yang sudah terungkap sebelumnya. Nah, sekarang yang menarik adalah karena beberapa nama dari para petinggi di pemerintahan dunia sudah kita ketahui, akhirnya kita mulai bisa mendapatkan informasi tentang nama dari beberapa keluarga yang tergabung dalam 20 raja yang melawan kerajaan kuno dahulu. Menarik bukan untuk mengetahui lebih lanjut sebenarnya keluarga apa saja yang tergabung dalam 20 aliansi yang berhasil mengalahkan Joy Boy dan berhasil membuat dunia menjadi seperti yang mereka inginkan sekarang ini. So, tanpa banyak basa-basi lagi kita langsung aja ke kontennya ge. Let's go. Oh ya, sebelum Mr. K mulai, Mr. K ingetin ya, kalau kalian dengar suara Mr. K agak down atau gimana, ini bukan apa-apa Rek, karena lagi sakit gigi beneran. Gigi bagian bawah sebelah kiri nih ngiung-ngiung. Oke, ke konten. Yang pertama ada keluarga Don Quixote Family. Ya, menjadi salah satu keluarga kerajaan yang ikut pergi ke Marijua. Dulunya keluarga Don Quixote merupakan keluarga yang memimpin di negeri Dressrosa, yang mana akhirnya tahtanya direbut kembali oleh Doflamingo. Lalu berkat keputusan dari ayahnya Dovia, keluarga Don Quixote yang dipimpin oleh Homing memutuskan untuk meninggalkan tempat mereka di Marijua dan kembali mencoba hidup menjadi orang biasa. Namun apa yang mereka dapatkan setelah memutuskan untuk hidup layaknya rakyat biasa ialah sebuah nasib yang sangat-sangat mengenaskan. Pasalnya, seperti yang kita tahu ya, sebenarnya gak banyak juga yang menyukai para Tenryubito. Hanya saja karena mereka memiliki segalanya, sehingga saat masih menjadi seorang Tenryubito, gak bakalan ada orang yang akan terpikirkan untuk melakukan hal yang tidak menyenangkan kepada mereka. Walaupun ada beberapa kasus kayak Luffy atau Sai dan Leo yang bisa kita anggap gila kan, karena meski mengetahui konsekuensinya, tapi mereka tetap dengan berani menyerang seorang Tenryubito. Cuman hal ini tentu menjadi kasus yang jarang terjadi, apalagi kalau dilakuin oleh seorang warga biasa. And yang menarik adalah bahkan Don Quixote Moshgat ya, yang menjadi salah satu orang dari keluarga Don Quixote yang masih tinggal di Marijua, nasibnya gak kalah mengenaskannya dari nasib Homing, karena kita ngerti kan pada akhirnya Moshgat dinyatakan bersalah dan diberikan hukuman mati. Next, ada keluarga Nefertari yang membuat cukup banyak kejutan, karena meski sejak awal kita tahu kalau mereka berasal dari ke-20 kerajaan yang beraliansi, hanya saja mereka memang memilih untuk gak pergi ke Marijua sesaat setelah pertempuran berhasil dimenangkan. Akhirnya di beberapa chapter ke belakang ya, kita mendapatkan penjelasan kalau ternyata Queen Lily atau yang memiliki nama lengkap Nefertari the Lily, orang yang menjadi ratu di saat itu ya, dia memilih untuk mengkhianati aliansi ke-20 kerajaan, dan dia malah memilih untuk mencoba mengobarkan apa yang kita ketahui sebagai Will of the. Cukup menarik memang kisah dari perjalanan keluarga Nefertari ini Rek. Karena yang jadi raja di era sekarang ini ya, bisa dikatakan mati karena melakukan salah perhitungan. Soalnya Raja Cobra yang terlalu mempercayai pemerintahan dunia, dia akhirnya menjadi korban dari rasa percaya yang sudah dia taruh kepada pemerintahan. Makanya selain dirinya sendiri yang menjadi korban dari orang yang memimpin di balik bayang-bayang dunia selama ini, putrinya atau Nefertari the Vivi sekarang menjadi salah satu orang yang diincar secara langsung oleh Im Sama. Wow, bakalan menarik untuk kita tunggu peran apa yang akan dipegang oleh Vivi ke depan dan mengapa Im Sama begitu sangat ngotot untuk mendapatkan putri Vivi. Next, ada keluarga Jay Garcia yang mana salah satunya saat ini menjadi orang paling penting di pemerintahan dunia. Siapa lagi kalau bukan Sanjay Garcia Saturn yang merupakan seorang tetua Gorose dan dirinya terungkap sebagai orang yang bertanggung jawab bagi pertahanan pemerintahan dunia. Entah apakah Sanjay Garcia Saturn adalah orang tertua yang masih hidup dari keluarga ini atau bukan, karena ya teka-teki tentang kekuatan yang bisa membuat orang abadi yang bisa diberikan oleh kekuatan OP-OP Nomi masih menjadi salah satu misteri hingga detik ini.
Next, masih dari keluarga menjadi seorang Gorose. Sekarang kita kedatangan keluarga Marcus, yang mana salah satu orangnya saat ini menjadi tetua Gorose bernama Saint Marcus Mars. Dirinya bertanggung jawab untuk bagian lingkungan di pemerintahan dunia. Wah, masih sangat sedikit memang informasi yang kita miliki tentang para tetua Gorose ini. Apalagi mengenai pembagian tugas-tugasnya masih menjadi sesuatu hal yang harus kita nanti ke depan. Next, dari keluarga Topman ada Saint Topman Valkyrie yang juga merupakan salah satu dari kelima tetua Gorose. Hal ini membuat keluarga Topman berarti menjadi salah satu keluarga yang ikut berkontribusi dalam peperangan yang terjadi dari 800 tahun yang lalu deh. Saint Topman Valkyrie sendiri ya bertanggung jawab di bidang hukum bagi pemerintahan dunia, sehingga mungkinkah dirinya lah yang bakal banyak berbincang dengan para Gods Knight. Karena seperti yang kita ngerti ya, di tanah para Tenryubito sepertinya hanya Gods Knight sajalah yang bisa memberikan hukuman kepada mereka. Selanjutnya ada dari keluarga Ethan Baron, yang mana salah satu orang yang kita ketahui bernama Saint Ethan Baron 5 Nasujuro, yang mana dia menjadi salah satu tetua Gorose yang bertanggung jawab di bidang keuangan, yang bisa dibilang menjadi salah satu bidang paling menarik saat ini. Karena seperti yang kita ngerti ya, kekayaan dari satu Tenryubito aja udah gak bisa dibayangin, apalagi mengurus keuangan dari pemerintahan dunia. Kayaknya selain dana yang diberikan ke orang-orang seperti Dr. Vegapunk yang diberikan full support oleh pemerintahan dunia, rasanya masih banyak hal yang kita ingin ketahui tentang kemana dan seberapa besar anggaran yang dimiliki oleh pemerintahan dunia di One Piece ini. Next, ada dari keluarga Support yang menjadi keluarga terakhir dari kelima tetua Gorose. Saat ini ya, orang menjadi dari keluarga Support ya, dan berada di Gorose ialah Saint Support Jupiter, yang mana namanya masih sangat khas dengan planet-planet di dunia kita kan. And last, keluarga yang udah dikonfirmasi ikut ke dalam aliansi 20 raja di masa lalu ialah keluarga Nerona, yang mana sekarang orang dari keluarga itu atau Im-sama ya malah menjadi orang yang memimpin arah dari dunia One Piece berjalan. Yang berarti hal ini bertentangan dengan apa yang udah mereka ikrarkan sebelumnya, di mana seharusnya gak ada satupun orang yang akan menjadi pemimpin dan menduduki takhta kosong itu. Sayangnya entah bagaimana caranya hingga seorang Saint Nerona Im bisa menjadi penguasa dunia saat ini. Apakah hal itu dikarenakan dia satu-satunya orang yang tersisa dari pertempuran 800 tahun lalu, atau malah berkat suatu keputusan yang diambil di masa lalu, Im-sama lah yang terpilih sebagai seorang pemimpin? Memang masih menjadi tanda tanya bukan tentang sosok di balik keluarga Nerona ini, Rek? Apalagi kalau ternyata nanti ya terungkap member lain dari keluarga ini masihlah sosok yang sudah kita kenali. Tentunya hal itu bakal menjadi salah satu plot twist yang sangat mengejutkan. Wah, kita patut menunggunya sih. Terus sebenarnya emang ada keluarga figure lain yang emang udah diperkenalkan juga di chapter terbaru, di mana orang yang berasal dari keluarga itu selain Shanks, ternyata ada juga yang lain bernama Saint Vigarland Garling, orang yang sempat menjadi raja di negeri bernama God Valley. Dan saat ini dirinya malah menjadi pemimpin atau komandan tertinggi dari satuan khusus yang dimiliki oleh pemerintahan dunia atau yang kita sebut sebagai Gods Knight. Tapi sayang ya, belum bisa kita pastikan apakah keluarga ini tergabung dalam 20 keluarga yang ikut beraliansi atau enggak. Ya, masih banyak kemisteriusan hal ini. Yang jelas ya, Vigarland Garling ini kuatnya minta ampun, Re. Bahkan misalnya ngelihat postur tubuhnya ya mirip dengan Seng sih. Gimana? Cukup menarik bukan? Masih ada kurang lebih 12 keluarga lagi yang belum kita ketahui untuk bisa melengkapi dari mana saja sebenarnya orang-orang mencoba melawan kerajaan kuno di masa lalu. Oke, kayaknya cukup sekian dulu ya terkait konten kali ini, Re. Monggo kalian ada ide apa lagi terkait konten yang bakal Mr. K bahas? Silahkan, nanti Mr. K kembangin lah, oke? So, see you next time. Adi Sekar Melo, stay safe everyone. Salam Adi Media.